senang sekali ya kita akhirnya bisa berjumpa kembali dalam program Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Selama 30 menit ke depan, ini Nuka Azwita menemani bunda-bunda semua yang ada di sana yang lagi menyaksikan. Ya, di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa, kalau di Persembahan untuk Bunda, kita akan membahas sesuatu yang menarik, informatif untuk bunda-bunda maupun ayah yang lagi menyaksikan ya. Nah, kalau berbicara soal masyarakat, banyak sekali di peran perempuan khususnya ibu-ibu yang juga berperan untuk membangun di masyarakat. Dan seperti biasa, kalau di Persembahan untuk Bunda, Nuka nggak akan sendiri. Nah, karena di episode kali ini kita akan berbincang atau berbicara tentang peran ibu-ibu PKK dalam masyarakat nih. Seru ya pastinya, apalagi kalau bunda-bunda yang aktif juga di masyarakat, pastinya nih harus pantengin Persembahan untuk Bunda episode kali ini. Dan Nuka sudah bersama narasumber kita yang pastinya nanti akan menjelaskan seperti apa sih peran ibu-ibu PKK di masyarakat. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Dengan Ibu siapa nih sekarang Nuka lagi ngobrol, lagi berbincang ini karena ibunya semangat sekali gitu kan. Dengan Ibu Evi. Iya, saya Ibu Evi. Ibu Evi, ya. Ibu, nah kita tahu kan ya Bu ya kalau PKK ini kan kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Ya. Nah singkatnya Ibu, katanya PKK ini bermulakan dari Seminar Home Economic di Bogor waktu itu tahun 1957 gitu. Yang bertujuan memang sebagai gerakan pembangunan masyarakat gitu. Jadi waktu itu seminar tersebut menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan ya untuk keluarga gitu. Nah, menurut Ibu peran ibu-ibu PKK di masyarakat nih, mungkin boleh diceritakan dulu kenapa sih gitu Ibu Evi ini kok mau aktif dalam PKK di masyarakat gitu loh Ibu. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, mungkin bisa saya memperkenalkan diri. Boleh. Saya dari ibu-ibu PKK Perumahan Gria Asri 2 Tambun Selatan. Tambun Selatan Bekasi ya. Iya betul. Di sini saya sebagai ketua Dasawisma di PKK ini, saya menjabat sebagai ketua Dasawisma, yang mana tugas saya adalah mengajak, menyampaikan semua program-program PKK yang mana untuk mau diarahkan ke masyarakat, biar masyarakat itu bisa hidup lebih layak lagi, lebih sejahtera lagi gitu. Untuk tadi Mbak bilang pertanyaannya, maksudnya kenapa Ibu mau terjun di dunia, maksudnya PKK di masyarakat khususnya di tempat tinggal Ibu gitu kan? Di sini saya merasa bahwa saya maksudnya diajak bagaimana caranya warga di lingkungan saya bisa maju, perekonomiannya bisa maju, dan mereka lebih paham bagaimana dengan lingkungan sekitar kita khususnya gitu ya, dan bagaimana cara hidup sehat dan bagaimana cara membimbing, mendidik keluarga kecil terutama. Ya, keluarga kecil di lingkungan setempat gitu. Ya. Saat itu mungkin Bu Evi tergeraknya karena melihat banyaknya kurang pengetahuan ibu-ibu soal kesehatan atau tentang keluarga, atau seperti apa yang akhirnya Bu Evi tergerak nih hatinya? Oke, saya harus aktif nih di dalam PKK di lingkungan masyarakat saya nih. Iya, betul. Jadi di lingkungan saya banyak sekali ibu-ibunya yang mungkin bukan tidak mengerti, mungkin kurang paham dengan lingkungan hidup, tentang kesehatan, dan bagaimana cara menambah income keluarga. Jadi di sini saya tergerak hati saya untuk mengajak warga saya, terutama ibu-ibu, bagaimana ya caranya kita bisa hidup sejahtera, bisa selalu sehat. Jadi makanya saya ini sekali untuk menjadi
pengurus PKK di lingkungan saya. Oke, Gitu, ya. cukup mulia ya Ibu Ya, Evi ya terima memang kasih, ya. ya. Karena melihat mungkin di sekitar masyarakat banyak ibu-ibu yang belum mengerti nih bagaimana sih Iya, gitu kan betul. menciptakan kesejahteraan di keluarga Iya. kecilnya, menjaga kesehatan untuk anak-anak dan juga suami, Iya. gitu ya Bu ya. Iya, Nah betul. kalau untuk Ibu Evi sendiri nih, mungkin tadi kan kita udah dengar Ibu Evi ini asalnya dari Tambun Selatan, berarti kan Ibu PKK di sekitar situ ya Bu, Iya. di sekitar perumahan Ibu Iya. gitu. Nah kalau untuk jabatan Ibu sendiri di ibu-ibu PKK nih apa nih Bu? Itu tadi saya sebagai ketua Dasawisma. Dasawisma itu mungkin Dasawisma apa? itu Bisa dijelaskan? Dasawisma itu jadi saya bertugas mengajak warga sekitar saya untuk bagaimana cara kita hidup sehat, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita, bagaimana cara kita membuat lahan yang sedikit di sekitar kita menjadi apotek hidup. Oke. Nah dan kemudian saya juga menghimbau mengajak warga di sekitar saya bagaimana kita bisa hidup sehat dan bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas terutama mendaur ulang gitu ya, seperti biasanya kan kita plastik bekas apa kita buang. Nah ini kita berusaha mengumpulkan dengan nama kita tulis bank sampah. Oh oke, Iya. nanti bisa dikumpulkan Iya, di nanti situ. dari situ kita bisa olah, kita bisa daur ulang seperti membuat tas, stiker atau dompet atau apa aja. Akhirnya kan Jadinya jadi ini ya. income buat Iya. lingkungan kita Betul, gitu. betul, Ya, betul. betul gitu. Oh keren ya, jadinya bisa membuat UMKM juga jadinya. Betul, ya. iya, UMKM betul, baru iya, di iya, lingkungan iya. perumahan tadi Geria apa Bu? Geria Asri 2. Geria Asri 2. Iya, Jadi mungkin kalau kalian yang tinggal dekat-dekat situ udah nggak heran kali ya, karena nih ibu-ibu PKK-nya cukup aktif dan kalau menurut Nuka bagus karena bisa menghasilkan UMKM baru dari Geria Asri. Mungkin nanti bisa menghasilkan barang-barang lain ya Bu, selain yang tadi mungkin udah Ibu sebut gitu kan. Iya, dari Dikembangkan segi usahanya. dari segi apotek hidup juga kan kita misalnya kayak tumbuhan jahe atau itu kan bisa kita olah menjadi minuman penghangat badan. Iya. Dan itu nanti bisa kita jual kembali gitu loh. Iya, apalagi kan Iya. ini lagi kita juga masih di kondisi COVID-19 Iya, betul lah. gitu. Iya. Jadinya ini mungkin ide baru juga bisa dicontoh menghasilkan obat-obatan herbal kan Betul, jadinya. iya. Bu, memang kalau berbicara soal PKK, ibu-ibu PKK, identiknya memang dengan ibu-ibu atau Iya. mungkin sebenarnya di di PKK itu ada bapak-bapaknya juga, Bu. Apa ibu-ibu aja memang identiknya? Kebetulan di lingkungan saya itu kebanyakan ibu-ibu karena bapak-bapaknya bekerja keluar mencari nafkah. Iya. jadi ibu-ibu aja yang kita ajak untuk bagaimana cara kita mengolah barang yang ada gitu loh. Maksudnya bagaimana cara kita bisa membantu suami untuk menambah income keluarga gitu. Berarti ya. memang identiknya dengan ibu. Dengan ibu-ibu, juga. kebetulan dengan ibu-ibu aja. Benar-benar dengan ibu-ibu aja ya. Tapi Iya. mungkin nggak ada salahnya kalau ada kegiatan yang lagi bersama-sama, bapak-bapaknya juga ikut turut. Boleh juga. Ya paling bapak-bapak membantu kita kalau kita udah maksudnya kita lagi buat sesuatu apa gitu, nanti mereka yang bantu kita untuk ininya keluar gitu loh. Oh lagi misalkan lagi buat acara gitu loh. Bapak-bapak nih eksekusi yang ibu-ibu Iya, lagi nggak iya, bisa. mereka bagian gitu. luar, kita di dalam aja gitu. Iya baik-baik. Iya, Nah iya. berbicara lagi gitu kan pentingnya PKK dalam masyarakat gitu. Jadi peran PKK di masyarakat. Tadi kan sedikit banyak Nuka dengar ya bisa dibilang cukup penting ya Bu ya. Iya. Karena memang dari peran ibu-ibu PKK inilah itu tadi bisa ada UMKM baru, Iya. menciptakan mungkin lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tidak punya Yang tidak penghasilan gitu. Dan memang sepenting itu ya Bu perannya dalam masyarakat. Atau mungkin ada lagi yang bisa lebih dikembangkan dari ibu-ibu PKK di masyarakat. Ya kalau untuk pentingnya ya sangat penting ya Mbak ya gitu kan. Karena di sini kita sebagai pengurus PKK mengajak menghimbau ibu-ibu untuk bagaimana caranya kita bisa punya usaha gitu kan. Bagaimana cara kita mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera lah.
dengan apa namanya tujuan PKK itu sebenarnya kan seperti itu, dia mensejahterakan keluarga gitu. Oke. Jadi memang perannya bisa dibilang, kalau Nuka bilang ini sangat penting, ya, peran ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita. Kita masih akan lebih jauh bahas soal PKK di masyarakat, Ibu. Tapi tahan dulu, kita harus break segmen dulu ya, jangan kemana-mana. Dan untuk bunda-bunda dan ayah juga mungkin yang lagi menyaksikan pentingnya PKK dalam masyarakat, kalau bisa dibilang sangat penting. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi kita harus break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Ya bunda-bunda dan juga ayah, kita kembali lagi ya, masih di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Masih sama Nuka Azuita di sini yang menemani bunda-bunda dan juga ayah, dan juga masih ada narasumber Nuka, Ibu Evi, di mana Ibu Evi ini cukup aktif bisa dibilang ya Bu dalam kegiatan PKK di masyarakat di lingkungan rumah Ibu Evi sendiri. Tadi kita sudah berbicara tentang seberapa penting sih gitu kan peran PKK dalam masyarakat. Ternyata memang cukup penting kalau Nuka dengar dari jawaban Ibu Evi ya. Karena dari PKK, ibu-ibu PKK inilah nantinya kita bisa ada UMKM baru, mengajarkan ibu-ibu juga tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan di keluarganya, bahkan bisa menghasilkan uang untuk ibu-ibu yang tidak bekerja ya, maksudnya ibu rumah tangga di sini kan. Nah oke Ibu, tadi kan kalau kita berbicara tentang peran ibu-ibu PKK dalam masyarakat, apa aja sih gitu kan mungkin yang harus dilakukan selain membina ibu-ibu tadi gitu. Mungkin masih ada nggak tugas yang lebih beratnya lagi nih, karena kan belum tentu nih semua ibu-ibu di masyarakat mau ikut turut andil aktif di PKK gitu. Nah kayak Ibu nih misalkan nih seperti apa kalau misalkan ada ibu-ibu mungkin yang menolak gitu, padahal kita mau ajak untuk kebaikan gitu. Untuk itu memang ada sebagian besar yang menolak karena mereka belum paham apa itu PKK. Tapi dengan kita pelan-pelan menjelaskan kepada mereka kalau PKK ini sangat berguna buat kita, khususnya lingkungan kita, ya mereka akhirnya mau bergabung karena di sini PKK ini memang benar-benar sangat bermanfaat setelah kita masuk ke dalam keanggotaannya gitu loh. Jadi PKK ini memang benar-benar mengangkat derajat kita, khususnya ibu-ibu yang tadinya kita hanya di dapur, yang hanya tadinya kita mengurus anak aja. Nah sekarang kita bisa mempunyai usaha, membantu suami terutama untuk mendapatkan atau mendapatkan income sampingan atau apa ya istilahnya ya? Iya, penghasilan ya gitu. Iya gitu. Di luar mungkin dari suami gitu. Iya, kan? tapi ini kita punya uang sendiri loh gitu. Mungkin banyak yang belum mau karena mungkin dipikirnya capek kegiatan PKK. Ya pasti capek ya Bu ya. Tapi kan di luar itu mungkin fungsinya lebih banyak. Iya, betul. Kita bisa bersilaturahmi yang tadinya kita nggak tahu siapa orang atau siapa ini, sekarang kita kenal gitu kan dengan adanya PKK itu tadi gitu loh. Ya, jadi banyak dah ininya manfaatnya banyak sekali ya. Oke. Nah, kalau kayak Ibu nih mungkin PKK di Geria Asri bisa berkolaborasi nggak dengan ibu-ibu PKK di perumahan lain atau yang di luar dari Geria Asri sendiri? Bisa. Kami pernah, tapi kami karena kami masih satu perumahan, tapi kami lain blok. Jadi dari RT kami berkolaborasi dengan RT lain dengan cara kami membuat bank sampah. Nah, bank sampah itu kan kami mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya akan kami olah. Nah, setelah kami olah, kami bentuk apa? Kami jual ke masyarakat kembali gitu. Jadi ya itu inian kami sementara ini. Apa aja sih Bu hasilnya mungkin bisa di-share sedikit? Seperti tiker, tas, sejadah, pokoknya kebutuhan ini dah, kebutuhan rumah tangga gitu. Itu bisa dijual bebas berarti ya? Oh iya. Jadi kayak misalkan di luar perumahan, kami selalu mengadakan bazar. Boleh. Kami selalu mengadakan bazar dari
hari ini atau bulan ini kami bazar di perumahan ini, nanti kami di perumahan mana lagi gitu. Jadi kami benar-benar, mengenalkan ya? produk-produk kami gitu ya. Itu tadi hasil kolaborasi dengan ibu-ibu PKK di luar perumahan Geri Asri gitu. Jadi menarik ya, benar-benar nih Bunda. Ini bisa menjadi inspiratif juga loh buat kita semua. Mungkin yang di lingkungannya PKK-nya nggak aktif bisa diaktifkan kembali gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara kalau di tahun 2020 kita flashback lagi kan COVID-19 nih ya, Ibu gitu kan. Terus gimana nih penyebarannya, terus peranan ibu-ibu PKK dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat itu? Iya, saat itu benar-benar PKK dituntut untuk membantu pemerintah ya untuk lingkungan kecil lah istilahnya ya. Jadi kalau kami selalu menginikan apa maksudnya edukasi untuk prokesnya ya kan, dan kalau ada yang terpapar kami langsung segera bertindak karena kami masing-masing punya Pokja itu artinya kelompok kerja. Nah itu kami kelompok kerja itu di bidang kesehatan, mereka yang akan ngurus dan mereka langsung menindaklanjuti ke yang lebih ini lebih lanjut lagi gitu. Berarti kalau tadi ada Pokja, ada berarti ada susunan organisasinya ya Bu, masing-masing di setiap PKK. Iya, ada. Itu terdiri dari apa aja Bu? Kalau untuk kepengurusan PKK biasanya kita ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada Pokja kesehatan, ada Pokja dasawisma, ada Pokja keagamaan. Jadi ada bidangnya masing-masing. Ada bidang masing-masing gitu. Menarik ya Bu. Oke, kalau tadi kan berarti pas kita balik lagi ke COVID-19 ya. Berarti Pokja kesehatan yang perannya cukup besar gitu kan. Kesehatan ya. Nah, ini mengedukasi masyarakat saat itu kan vaksin. Iya, vaksin ya. Dari dosis pertama, kedua, ketiga. Ada kesulitan nggak Bu dari divisi Pokja kesehatan ini untuk memberitahu, karena banyak masyarakat yang nggak mau banget gitu vaksin, ngapain sih ntar aja gitu. Iya, memang itu nggak pasti ada ya Mbak ya gitu kan ya, tapi kami dari PKK selalu memberi arahan kepada warga kami apa itu vaksin, apa kegunaannya gitu loh. Makanya kami setiap ada info dari puskesmas atau apa selalu kami share ke warga bahwa ini loh vaksin ini gunanya ini dan tempatnya di sini gitu loh. Jadi warga itu nggak terlalu nggak bingung gitu loh, ya nggak bingung. Ini apa ya vaksin gunanya apa? Itu selalu kami kasih arahan kepada mereka gitu lewat PKK ini gitu. Lewat PKK ya. Tapi ada bantuan juga dari pemerintah setempat gitu Bu? Maksudnya untuk keberlangsungan PKK di wilayah Ibu gitu loh. Kalau untuk bantuan dari pemerintah ada itu untuk operasionalnya. Operasional ya. Berarti pemerintah ada dukungan ada, lagi ya. Pasti ada. Gitu. Apalagi kemarin nih COVID-19 gitu kan. Mungkin peranan dari pemerintah setempat juga untuk mendukung PKK cukup besar? Cukup besar, ya. Betul. Seperti apa Bu? Kayak kemarin di COVID-19? COVID-19 kemarin kami dari PKK memberi arahan kepada warga untuk hidup sehat. Ya, untuk bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara kita selalu mempergunakan protokol kesehatan lah ya, yang udah dianjurkan sama pemerintah gitu ya. Banyak Bu mungkin korban maksudnya yang kemarin terpapar COVID-19 gitu di lingkungan Ibu? Cukup banyak kah? Cukup banyak. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Tapi peran ibu-ibu PKK ini cukup diacungkan jempol karena kan waktu itu kasus COVID sempat juga di Bekasi lagi tinggi-tingginya ya Bu ya. Tapi nggak capek-capeknya nih ibu-ibu PKK ini malah mengedukasi gitu masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Karena resikonya juga tinggi kan. Betul lah. Ibu PKK masih harus aktif juga gitu. Walaupun resikonya banyak ya Mbak ya. Kita harus mendatangi yang terpapar, kita harus kasih penjelasan, kita harus kasih
masukan kepada mereka, kasih semangat lah ya, terutama gitu kan, biar Betul. mereka nggak terlalu ngedon gitu loh. Iya, kayak Iya. takutnya kan di masyarakat yang lagi terpapar nggak bisa kemana-mana, Iya, jadi kita iya, masyarakat iya. yang lain harus saling bahu-membahu membantu gitu Betul, ya, betul Bu. ya. Gitu. Oke, Bu Evi kita tahan dulu seperti Iya. biasa, kita harus break dulu, semakin seru obrolannya, Iya. tapi setelah ini Nuka mau nanya tentang lebih in-depth lagi, lebih dalam lagi tentang organisasi seperti apa pemilihan untuk menjadi anggota, strukturnya tadi kan kita udah bahas sedikit, nah nanti iya. kita bahas lebih lengkap lagi ya Bu Oke, Evi ya. iya, Dan untuk iya. bunda-bunda maupun ayah yang lagi menyaksikan, tahan dulu. Nanti kita akan lebih bahas lagi tentang PKK dalam masyarakat. Tapi ini bagaimana sih pemilihan anggota PKK di masyarakat? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Ya, halo bunda-bunda dan ayah, kita balik lagi nih di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Ya, kita masih berbicara soal peran penting ya ternyata ibu-ibu PKK di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat sekitar. Tadi udah kita bahas ya Bu ya. Pertama, bagaimana sih gitu kan peran ibu-ibu PKK untuk memberitahu atau mengedukasi ibu-ibu sekitar yang mungkin hanya ibu rumah tangga agar bisa memiliki penghasilan tambahan dengan mengolah barang-barang bekas bisa menjadi barang baru yang bisa dijual. Terus tadi juga peran ibu-ibu PKK waktu pandemi COVID-19 ini lagi tinggi-tingginya ya Bu ya. Ternyata luar biasa loh. Jadi garda terdepan nih ibu-ibu PKK ya. Oke, Bu Evi, kita bahas lagi tentang ibu-ibu PKK tapi kalau ini lebih ke organisasinya. Nah, biasanya gimana nih Bu untuk di awal organisasi PKK ini dibentuk terus sampai tersusun pemilihan organisasinya? Awalnya kita mengumpulkan warga, ibu-ibu khususnya di sekitar kita kumpulkan dengan dapat undangan dari RT-nya masing-masing ya. Terus kemudian kita ambil beberapa nama-nama kandidat. Mungkin bisa 3 atau 4. Nah, setelah kita menemukan nama-nama kandidat itu dan mereka bersedia untuk menjadi kandidat ya. Terus kemudian kita mencari suara yang terbanyak. Voting ya, suara terbanyak. Nah, kalau kita udah menemukan suara terbanyak ya dialah yang jadi pengurus PKK itu. Pengurus gitu. intinya. Pengurus inti ya betul. Sebenarnya sih nggak repot-repot banget ya maksudnya. Sebenarnya sesuai dengan kemauan ya. Iya betul. Kayak ditanya jadi, Ibu Evi, karena ini sukarela, gitu. sukarela ya. Iya. Karena sukarela ini. Kayak Ibu Evi kan, ya, Bu Evi mau nggak? Iya. Jadi ketua ini gitu. Dan Ibu bersedia ya udah iya, gitu. Sukarela. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya sih simple ya, simple bunda-bunda sekali, gitu. ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan kemauan dari si ibu-ibunya sendiri. Ya, dari gitu. hatinya Dari hati. Jadi nggak bisa dipaksa Nggak ya. bisa dipaksa ya. Kalau memang kayak Ibu Evi ini mungkin gemar berorganisasi, Iya, betul. mau membuat yang lain maju bareng-bareng. Menambah silaturahmi, Mbak. Tambah silaturahmi, benar Bu, tambah silaturahmi. Iya, iya. Banyak teman, banyak wawasan jadinya. Iya, betul. Iya. Betul. Oke, nah itu tadi kan cara memilih pengurus sebenarnya cukup simpel ya. Iya. Sebenarnya sih kemauan dari orangnya sendiri Iya, seperti betul, apa. iya. Mau jadi pengurus atau enggak? Iya. Gitu. Nah terus kalau biasanya masyarakat atau yang tidak, yang tadi ikut voting gitu, gimana Bu? Maksudnya sebegitu pentingnya kah juga voting dari masyarakat untuk memilih anggota dari PKK di lingkungannya gitu? Oh enggak, saya nggak mau dia yang jadi ketua. Takutnya kan ada yang kayak gitu. Tapi selama ini yang saya jumpai atau temui itu jarang sekali ada ibu-ibu yang menolak gitu loh. Mungkin dari cara kita mengajak mungkin ya, jadi mereka tergerak hatinya gitu loh. Komunikasi yang baik, betul Mbak. Iya. Gimana cara kita komunikasi kepada mereka, yang ada sih beberapa gitu ya, tapi ya alhamdulillah dengan komunikasi kita mungkin baik gitu ya, jadi mereka bisa menerima dan mereka mau menjadi anggota atau pengurus dari PKK tersebut gitu. Itu tadi sebenarnya kemauan niat sih gitu. Iya. Tapi selain niat ada nggak sih dari pengurus gitu memberikan syarat-syarat khusus gitu Bu? Oh kalau mau jadi anggota ibu-ibu PKK nih harus apa gitu? Syarat khusus nggak ada ya Mbak ya, cuman
ya asal mau apa maksudnya hadir di saat kita mengadakan rapat atau apa gitu ya. Yang penting bisa meluangkan waktu. Meluangkan waktu aja Betul. karena kan ibu-ibu ini kan kadang-kadang ininya banyak alasannya ya gitu ya. Duh Bu, anak saya nggak ada yang Nggak ada yang jagain, gitu. gitu. Aduh Bu, suami saya lagi ada di rumah Betul, gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya sih emang balik lagi ke niat ya Bu. Niat, Nggak iya, ada betul. syarat khusus ya Nggak ada, sebenarnya iya. ya gitu. Tapi mungkin kalau untuk pembinaan sendiri ada nggak Bu? Mungkin kan masih banyak nih ibu-ibu rumah tangga mungkin yang belum pernah berorganisasi terus tiba-tiba masuk ke ibu-ibu PKK gitu. Ada pembinaan khusus nggak? Kita nih harus kayak gini. Kayak tadi harus mengolah barang-barang daur ulang. Ada untuk pembinaan seperti itu ada. Jadi kita ada yang kita anggap sudah paham dengan PKK, jadi kita angkat mereka jadi pembina. Nah, nanti pembina-pembina inilah yang akan mengedukasi kepada warganya gitu loh, warga kita gitu. Menjelaskan gitu ya, gitu kan bahwa ini loh gitu maksudnya. Kalau kelas-kelas khusus nggak ada Bu? Kayak tadi kan maksudnya mengajarkan ibu-ibu nggak itu untuk jadi bareng-bareng aja bareng-bareng gitu ya? aja karena kan namanya PKK kan itu silaturahmi ya yang utamanya gitu loh, yang utamanya silaturahmi. Dari silaturahmi mungkin baru kita meningkat ke tujuan kita gitu apa gitu untuk mendirikan PKK ini gitu. Kakak tadi Ya. UMKM mungkin posyandu buat anak-anak Iya, juga balita iya. biasanya kayak Iya, gitu kan betul, Bu, iya. ada setiap bulannya Setiap bulan gitu ada, kan. iya. Berarti nggak ada syarat-syarat khusus Nggak ya, ada, iya. bunda-bunda. Jadi kalau bunda-bunda mau bergabung di ibu-ibu PKK di sekitar atau di lingkungan bunda-bunda ya iya. sebenarnya hanya niat aja Hanya ya. niat aja, Hanya ya, niat betul, aja, niat aja. gitu. Jadi nggak ada syarat khusus kok Karena gitu kan ini kan. sukarela ya Mbak. Iya, tapi kalau untuk batasan umur ada syaratnya nggak? Untuk batasan umur nggak ada. Jadi walaupun ada keluarga-keluarga muda gitu ya, Ya, ibu-ibunya kalau masih usia muda gitu. nggak ada batasan umur selagi dia bisa mau bekerja sama kita, terus mau mendukung program-program pemerintah, ya nggak ada batasan umur. Betul. Iya. Jadi nggak ada syarat khusus dan nggak repot kok Nggak ternyata repot, jadi iya. ibu-ibu PKK. Yang penting bunda-bunda punya waktu luang, Iya, betul. terus mau niat Mau. karena kan yang namanya berorganisasi kita harus bisa meluangkan waktu ya bunda-bunda ya. Betul ya Bu Evi Iya, ya. betul sekali. Mungkin ya. ada sedikit masukan nggak dari Ibu Evi untuk ibu-ibu PKK di luar sana mungkin yang lagi menyaksikan gimana nih caranya PKK zaman now kalau karena anak-anak sekarang gitu kan. Ibu-ibu Iya. PKK zaman now ini lebih dilihat gitu loh, lebih dihargai. Jangan menganggap remeh loh. Iya. Ini pekerjaan yang mungkin capek sebenarnya ya. Ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk ibu-ibu PKK di luar sana, maksudnya gimana nih biar lebih semangat gitu. Oh iya. Untuk ibu-ibu PKK di luar sana, semua pasti udah tahu kalau PKK ini memang memakan waktu. Tapi apa salahnya kalau kita sama-sama mendirikan PKK, terus kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mendapatkan income untuk keluarga sejahtera kita. Terus banyak Mbak, pokoknya banyak. Pokoknya kalau diceritakan sedikit gitu Bu, Iya. suka dukanya gimana sih jadi ibu PKK, jadi biar bisa memberi inspiratif juga buat ibu-ibu lain yang menyaksikan. Ya sukanya kalau program yang kita sedang jalankan itu diterima sama masyarakat. Berhasil, ya. Sukanya banyak, semuanya kebanyakan sukanya deh Mbak daripada dukanya kalau bagi saya ya gitu ya. Karena memang Ibu Karena saya suka, terjun di PKK. iya, saya bekerja gitu. secara sukarela, Iya, secara betul. ikhlas gitu. Makanya Kuliah hati loh. saya tenang ya. Iya betul. Jadi tanpa Iya, kita iya. sadari sebenarnya peran-peran ibu PKK ini cukup mulia loh untuk Iya, masyarakat. iya, Karena betul. bisa membantu ibu-ibu lain yang Iya, nggak punya penghasilan tambahan iya. menjadi punya penghasilan tambahan ya Iya, Bu ya. betul. Yang penting bunda-bunda ini ada niat mau berorganisasi, mau membangun masyarakat di sekitar
tempat tinggal bunda-bunda, Iya. nah nggak ada salahnya juga. Dan kalau mungkin di tempat lingkungan bunda-bunda belum ada ibu-ibu PKK, boleh dibangun ibu-ibu PKK zaman sekarang ya bunda Iya, ya. betul. Ya ibu ya. Iya, betul. Gitu, jadi biar lingkungannya lebih hidup begitu. Manfaatnya besar sekali. Manfaatnya banyak banget tadi kalau kita udah bahas ya Bu ya. Iya. Untuk anak-anak, untuk anak-anak. suami juga pasti ada Betul, kesejahteraan keluarga. iya. Karena seperti yang di awal PKK ini memang dibentukkan untuk membangun kesejahteraan keluarga. Gitu. Iya. Bu Evi, terima kasih banyak waktunya. Iya, sama-sama, Senang banget Mbak. bisa ngobrol Iya, sama sama-sama. Ibu Evi tentang PKK. kasih, Jadi menambah ya. wawasan bunda-bunda dan ayah juga yang lagi menyaksikan. Iya. Kita ketemu lagi nanti mungkin di kesempatan lain ya Ibu. Terima Iya, kasih sama-sama, banyak. sama-sama, Bunda, Mbak. ayah, itu tadi obrolan kita seputar PKK, peran penting PKK dalam lingkungan masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi tentang tema-tema lainnya dengan narasumber lainnya juga yang nggak kalah menarik dari hari ini. Iya. Oke, kalau kayak gitu udah 30 menit aja Nuka Azwita nemani bunda-bunda dan juga yang lagi menyaksikan. Nggak terasa ya harus pamit undur diri dulu. Nuka Azwita pamit undur diri beserta tim yang bertugas pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam episode lainnya dalam program persembahan untuk Bunda Cerdas Keluarga Bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.